Pria itu mengendarai mobil mewah senilai $2,5 juta. Namun ia sengaja mengganti sepatu kulitnya dengan sepatu kain kumal, menyamar sebagai buruh tani lalu pulang ke desa. Hanya karena ia masih memikirkan wanita yang dulu ia lewatkan di masa muda. Baru saja tiba di gerbang desa, ia melihat wanita yang selalu ia rindukan siang malam. Namun kini wanita itu sudah, karena 3 suaminya berturut-turut meninggal. Melihatnya dari kejauhan, pria itu hendak mendekat. Namun kakinya terpeleset hingga jatuh ke tanah. Tubuhnya penuh lumpur kotor. Meski begitu ia tidak peduli, segera berlari mengejarnya. Saat itu wanita sedang dipaksa menikah dengan adik iparnya yang dungu. Bahkan kakaknya sendiri pun tega menyetujui hal itu. Wanita menangis memohon belas kasihan. Namun tidak ada seorang pun yang peduli. Di saat genting itu, pria tersebut muncul di balai leluhur. Wanita melihatnya lalu memeluk kakinya erat-erat. Dengan suara gemetar bertanya apakah ia mau menikahinya. Tanpa ragu pria itu segera mengangkatnya. Lalu merobek kain putih dan mencelupkannya ke tong pewarna hingga merah. Berlutut dengan satu kaki bersumpah akan menikahinya seumur hidup. Hanya pada saat itu, wanita baru sadar bahwa pria di depannya adalah cinta pertamanya 30 tahun lalu. Namun para warga desa melihat penampilannya yang kotor berlumuran lumpur, mengira ia hanyalah pengemis. Mereka mencemooh bahwa setelah menikah dengan wanita itu, ia hanya bisa menunggu mati. Bahkan kakak wanita itu menghina adiknya karena menikahi pria miskin, sambil mengumumkan akan memutuskan hubungan keluarga dengannya. Ketika kepala desa berkata kini giliran keluarga wanita mengadakan pesta pernikahan, wanita hanya bisa kebingungan, karena rumahnya sudah lama dikuasai oleh pihak mantan suami. Mendengar itu pria pun menyatakan, sekarang wanita itu adalah istrinya, maka pesta akan diadakan di rumahnya. Tak lama asistennya datang membawa kontrak. Bingung kenapa pria itu memilih desa kumuh ini untuk membangun resor. Namun alasan sebenarnya hanya pria itu yang tahu. Ia khawatir wanita polos itu tidak mau menerima uang darinya secara langsung. Karena itu ia ingin memberinya kompensasi melalui proyek penggusuran resor. Asisten itu pun semakin terkejut melihat pria itu menggunakan ikat pinggang mahal untuk menjemur pakaian, bahkan memakai barang bermerek untuk membersihkan meja. Bahkan arak mautai pun dituangkan ke botol air mineral murahan. Wanita yang melihatnya bekerja keras, ikut membantu mengelap meja dengan kain lap. Namun saat menyentuhnya ia tersentak karena kain itu selembut sutra. Pria hanya tersenyum datar dan berkata itu barang murahan dari pasar malam. Barulah wanita itu mengesampingkan kecurigaannya. Tak lama kemudian warga desa berdatangan untuk pesta. Mantan mertua wanita demi menjaga muka, mereka mengejek bahwa mautai itu hanyalah cuka palsu. Bahkan menuduh pria itu memasang bom di toilet, sehingga membuat mereka basah kuyup. Pria dengan sabar menjelaskan bahwa itu hanyalah toilet pintar. Namun tak ada yang mau percaya. Sebaliknya mereka ramai-ramai menagih hutang padanya. Melihat keadaan makin kacau, pria itu terpaksa mengeluarkan cek untuk membayar. Namun warga yang bodoh itu langsung merobek-robeknya, mengira itu hanyalah buku catatan murahan untuk pamer. Serangkaian penghinaan itu membuat penyakit lamanya kambuh. Ia pun jatuh pingsan di tempat. Warga desa panik ketakutan. Namun dengan satu suara menuduh wanita itu membawa sial, menganggap ia kembali membunuh suami. Saat pemakaman, wanita menjual gio pusaka keluarga, hanya untuk membelikan pria itu peti kayunanmu terbaik, sebagai penebus dosa. Namun keributan kembali terjadi. Sekelompok orang datang mengancamnya agar segera menyingkirkan peti itu, karena sebentar lagi presiden grup besar akan datang. Mereka bahkan hendak menyiramkan darah anjing untuk mengusir roh jahat. Wanita dengan nekat berdiri menghadang di depan peti mati, bahkan mengangkat gunting bersumpah takkan membiarkan siapapun mendekat. Saat itu kakaknya muncul menghentikannya. Wanita sempat mengira kakaknya datang menolong. Namun ternyata kakaknya sudah menjodohkannya dengan seorang kakek berusia 70 tahun, dan uang muka pernikahan sudah ia telan habis. Wanita yang putus asa sekali lagi mengangkat gunting, bersiap mengorbankan nyawanya untuk